Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zikriya, atur nuwun sudah bergabung. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung di ruang Google Meet dan selamat datang kepada seluruh hadirin dan juga Mbak Adistia Amelia dari New Zealand yang telah meluangkan waktu. Terima kasih Mbak Adis. Baik, mohon izin saya sebagai moderator izin untuk membuka acara pada hari ini. Mohon izin untuk saya mute untuk membantu kelancaran pada acara pada hari ini, J. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kak Adistia Amelia yang saat ini tinggal di New Zealand dan saat ini waktunya
jam setengah 8 malam ya Kak Adis ya. Baik, izinkan saya Nurmala Hoirunisa untuk menyampaikan rundown acara pada hari ini. Adapun acara hari ini adalah untuk memperingati peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di media ruang virtual Google Meet pada siang hari ini untuk waktu di Indonesia bagian barat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan saudara sekalian. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersua, untuk menambah amal, juga mensyukuri iman yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa selalu dalam keistiqomahan, selalu dalam keimanan, ketakwaan, dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini sudah bergabung. Terima kasih kepada Ibu Siti Muyasaroh, Bapak Iskandar, Ibu Zukria, Ibu Retna Ida, kemudian ada Kak Heni, ada Kak Nura, kemudian ada Kak Vika, ada juga Ananda Arya, ini salah satu aktivis di sekolah ya, di SMP Negeri 3 Tempel yang mana kami bertugas di situ. Adapun weshare.id ini adalah semacam komunitas dan di sini kami sharing hal-hal yang insya Allah bisa membawa kebermanfaatan pada kita semuanya dan yang mana weshare.id ini sudah mengadakan acara yang ketiga kalinya ini. Adapun yang pertama kami bertemu di ruang virtual tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian acara yang kedua itu tentang indahnya surah Al-Fatihah. Kemudian ini yang ketiga adalah di peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih juga yang telah bergabung Kak Nurul Rahmi Adini, kemudian Ananda Fahma Syifa Anantasya. Baik, semoga nanti akan bertambah lagi yang bergabung. Baik, untuk berikutnya mungkin boleh untuk open kamera. Monggo. Ya. Kemudian juga ada Ibu Rohana. Terima kasih Bu Rohana telah bergabung bersama keluarga. Kemudian di sini ada juga Kak Fani Fadlan ya, Kak Fani Fadlan ya. Apakah di sini yang dari Indonesia mungkin bisa raise hand, monggo yang dari Indonesia. Oke, Kak Heni, kemudian ada Kak Nura Ella, juga dari Indonesia, Kak Nurul Rahmi Adini, ya. Dan juga sebagian besar yang lain ya. Apakah ada yang dari luar Indonesia? Dari New Zealand mungkin? Oh, Kak Nurul Rahmi ya? Kak Nurul Rahmi dari New Zealand. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Nurul Rahmi sudah berkenan hadir. Iya, terima kasih. Baik, untuk saya perkenalkan dulu saja tentang profil dari Kak Adistia Amelia ya. Monggo Kak Adistia Amelia bisa open cam untuk berkenan kami perkenalkan. Ya, terima kasih Kak Adis. Assalamualaikum Kak Adis. Alhamdulillah, ya. Sudah berapa lama ya kita tidak bertemu secara langsung ya? Sejak 2015 ya? Iya, 2015, Masya Allah. Iya, terima kasih Kak Adis sudah sudah berkenan meluangkan waktunya. Terima kasih sekali. Semoga Allah membalas semua kebaikan Kak Adis. Kak Adis ini adalah salah satu ini ya teladan ya
diaspora Indonesia yang mana saat ini tinggal di New Zealand. Beliau adalah salah satu penerima beasiswa LPDP yang mana S2 beliau menempuh S1-nya di Palembang, kemudian S2-nya beliau menempuh di Inggris, dan jurusan beliau ketika S1 adalah pendidikan kimia, kemudian di S2-nya beliau menempuh green chemistry, sepertinya seperti itu. Nanti kalau ada yang salah nanti mohon revisinya ya Kak Adis. Ya, kemudian saat ini beliau juga sudah berkeluarga dan saat ini tinggal di New Zealand bersama suami bersama putri-putrinya. Baik, sepenuhnya mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Adis. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bisa berjumpa beliau 10 tahun lalu itu sebuah ini ya karunia karena bisa bertemu saudara yang katakanlah sefikrah sepemikiran insya Allah. Dan kemudian tiba-tiba beliau mengontak kembali setelah mungkin nggak sih beberapa waktu yang lalu sempat ini ya ngontak juga ya, kemudian tiba-tiba minta untuk berbagi sharing juga, itu insya Allah seperti mendapatkan satu lahan pahala sendiri untuk saya, alhamdulillah. Jadi insya Allah benar yang udah disampaikan ya, maksudnya yang tadi tentang background saya, kemudian saya di sini sudah berkeluarga sama suami dan putri, dan alhamdulillah ini tahun ini tambahan ceritanya ya tambahan cerita dulu, ini tahun kayaknya udah 3,5 tahun, insya Allah 3,5 tahun di sini, walaupun udah 2020 tiba di New Zealand, tapi sempat lama pulang ke Indonesia, jadinya hitungannya 3,5 tahun lagi insya Allah di sini. Dan alhamdulillah Allah mudahkan juga mendapatkan permanent resident di New Zealand, sehingga mudah-mudahan bisa jadi apa ya, kalau cita-citanya bisa bermanfaat juga di sini dan mengembangkan lahan dakwah dan ilmu insya Allah, tentunya gitu. Jadi walaupun udah berkeluarga pun sama seperti masa-masa sebelum berkeluarga juga ya, masih pengen bisa sharing, bisa berbagi sama teman-teman yang lain dan memanfaatkan ilmu yang mungkin udah kita punya, udah kita dapatkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah berikan pahala. Bismillah, untuk hari ini kita memperingati dari hari Senin lalu ya, kita memperingati itu Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita akan membahas itu. Mungkin berapa lama yang disediakan waktunya, Nisa? Oh iya, baik, mungkin sekitar 30 menit boleh, atau nanti kalau ada lebih boleh juga. Terima kasih Kak Adis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, untuk hari ini insya Allah kita mengingat tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW, di mana Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang merupakan sebetulnya hiburan dari Allah untuk beliau, karena di tahun itu Isra Mi'raj ini kan terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-10 masa kenabian Rasul. Nah, di tahun-tahun itu adalah masa kesedihan atau amul husninya Rasul, karena ditinggal wafat oleh istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian paman beliau Abu Thalib.
Kemudian disertai juga dengan cobaan-cobaan yang lainnya, di mana cobaan itu berupa dari penduduk Mekah itu sendiri, yang kemudian juga dari penduduk Taif, karena beliau termasuk kesulitan ya saat itu dakwahnya di Taif. Kemudian Allah hadiahkan Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj ini di mana ada 2 perjalanan. Yang pertama Isra dulu, kemudian yang kedua adalah Mi'raj. Di surat Al-Isra ayat pertama itu ya Allah sampaikan sendiri, di mana artinya adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah sendiri sudah mencantumkan peristiwa Isra perjalanan Rasulullah ini dari Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Syam, ya dulu disebut Syam dan sekarang disebut Palestina, begitu. Kemudian perjalanan ini singkatnya hanya semalam ya. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diberangkatkan oleh Allah melalui kendaraan yang bernama buraq. Buraq ini kita nggak bisa bayanginnya seperti kendaraannya apa. Kayaknya bukan hewan, kayaknya bukan kendaraan biasa, pesawat pun nggak ini ya, nggak sampai di akal pikiran kita karena saking cepatnya. Karena satu langkahnya kendaraan ini itu sejauh mata memandangnya Nabi. Betapa langkahnya yang panjang gitu ya sampai menuju langit. Gitu. Kemudian di perjalanan kedua itu adalah Mi'raj. Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu menuju Sidratul Muntaha. Sebelum sampai di Sidratul Muntaha itu sendiri, beliau Nabi Muhammad ini bertemulah dengan nabi-nabi. Namun sebelum diberangkatkan itu sendiri ternyata ada hal lain yang mungkin harus kita ketahui bersama-sama. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, kemudian dibersihkanlah dada Nabi Muhammad dari kesedihan, dari hal-hal yang membuat beliau berkeluh kesah mungkin kepada Allah, kemudian baru siap untuk diberangkatkan ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, beliau kemudian bertemu dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu Nabi pertama yang diciptakan Allah. Berikutnya beliau di langit kedua itu bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Selanjutnya di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf yang kita kenal dengan Nabi yang paling tampan ya dari seluruh Nabi yang Allah utus. Dan kemudian ada Nabi Idris di langit keempat. Selanjutnya di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa di langit ketujuh, dan terakhir di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di situ sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur ini adalah Baitullah yang ada di langit ketujuh. Kemudian Baitullah yang ada di langit ketujuh ini letaknya adalah satu garis lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang ada di bumi kita saat ini. Kemudian pada saat di langit ketujuh, afwan bentar ya. Baik, sambil menunggu Kak Adis, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita juga Kak Indra Susilawati, kemudian Kak Susanti Pujirahayu, terima kasih atas waktunya. Silakan Kak Adis, akan Ya, dilanjutkan. afwan. Iya, nggak apa-apa. Iya, Ananda ya. Kemudian sampai di lagi tadi di langit ketujuh ya ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian satu garis lurus ya, Baitul Ma'mur itu adalah Baitullah yang ada di langit ketujuh. Setelah itu barulah beliau berangkat ke Sidratul Muntaha.
Di Sidratul Muntaha banyak hal-hal yang terjadi dalam perjalanan itu pun banyak sekali Nabi Muhammad menjumpai tanda-tanda kebesaran Allah, di mana tertera di dalam surat An-Najm ayat 5 sampai 18. Di surat An-Najm itu sendiri di ayat di ayat ke-14 lebih tepatnya Allah sebutkan Sidratul Muntaha. Di situ benar-benar di ayat-ayat berikutnya kemudian Allah sebutkan penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya, dan itu tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling besar. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad melihat 4 sungai besar. Yang pertama adalah sungai Nil, kemudian sungai Efrat, dan 2 sungai lagi adalah sungai yang ada di surga. Gitu ya. Kemudian malaikat Jibril menawarkan beliau ada khamr, kemudian menawarkan lagi dengan susu, dan ternyata Nabi Muhammad memilih susu. Itu adalah sebuah hikmah, gitu ya. Hikmah kenapa beliau memilih susu. Susu itu menyiratkan bahwa itu adalah kesucian, dan itulah yang Nabi Muhammad inginkan tentang kesucian ini ya. Sedangkan khamr itu menyiratkan dengan kemaksiatan. Berikutnya adalah selain ditawarkan madu dan khamar, kemudian melihat sungai-sungai yang indah yang Allah ciptakan, kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah. Disinilah dimana Allah memerintahkan tentang sholat 50 rakaat sehari semalam untuk umat-umat Nabi di bumi, gitu ya. Jadi perintah sholat ini adalah perintah atau kewajiban ibadah, tidak seperti kewajiban ibadah yang lain, gitu ya. Di mana perintah sholat itu langsung dari Allah. Tidak seperti puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Perintah-perintah rukun Islam yang kita ketahui lainnya itu diberikan itu melalui malaikat Jibril. Jadi kalau perintah sholat ini langsung Nabi Muhammad diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah. Betapa tidak main-mainnya gitu ya kewajiban sholat ini untuk kita ya. Jadi kalau masih ada yang melalaikan sholat, nah nanti kita bahas juga ya, termasuk tentang melalaikan sholat itu bagaimana jadi hukumnya. Setelah dapat perintah sholat 50 rakaat ini, ya, ternyata pada saat perjalanan pulang, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Nabi Musa di langit ke-6. Lalu Nabi Musa bertanya, nah apa yang didapatkan dari pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah tadi? Ternyata setelah mengetahui itu, setelah Nabi Musa mengetahui tentang perintah sholat 50 rakaat, cobalah meminta keringanan. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan. Kalau kita bayangkan kita harus sholat 50 rakaat sehari gitu ya, apakah kita sanggup gitu ya? Sedangkan betapa banyak aktivitas yang harus kita lakukan, aktivitas dunia juga ya yang harus kita lakukan selain dari sholat itu sendiri. Tentunya aktivitas dunia kita itu berharap menjadi bagian ibadah kepada Allah. Tapi ini tidak. Allah memerintahkan 50 rakaat. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada Allah, memohon agar diberi keringanan untuk jumlah rakaat dalam sholat sehari semalam. Jadilah Allah memberikan hanya 5 waktu sholat sehari semalam yang berjumlah 17 rakaat. Itu jauh ya, dari 50 rakaat. Jadi 17 itu jauh sekali. Dan kita hanya diperintahkan sholat wajib itu hanya 5 waktu, gitu ya. Allah sudah kurangi banyak sekali rakaatnya. Di samping mungkin lain dengan sholat-sholat sunnah, gitu ya. Jadi dari hikmah yang kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj ini sendiri, ada satu kewajiban di mana adalah perintah sholat. Yang ini bukan perkara main-main pasti ya. Allah, kenapa harus Allah meminta Rasulullah untuk berjumpa langsung dengan Allah? Bukan melalui
Jibril saja gitu. Jibril perintahkan untuk puasa, Jibril perintahkan ini untuk zakat, Jibril kemudian perintahkan ini untuk melaksanakan haji. Itu semua melalui perantara malaikat Jibril. Tapi perintah sholat ini langsung perkara yang tidak bisa melalui uh, perantara malaikat Jibril. Kemudian dari perintah sholat ini kita bisa mengambil beberapa hikmah gitu ya. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat? Setiap hari kita sholat, kecuali dalam keadaan yang ini ya tidak diperbolehkan untuk wanita khususnya. Yang pertama, jadi kalau kita mengingat-ingat lagi, sholat ini adalah bagian dari kita mengingati Allah. Kenapa mengingati Allah? Karena setiap hari kita pasti memiliki kesulitan, ujian. Kemudian perkara-perkara yang tidak bisa hanya dituntaskan dengan akal kita saja, dengan logika kita saja. Kita perlu dengan Allah, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kendala dalam hal apapun, kita bisa merasa tentram dan tenang. Jadi sholat itu bagian mengingati Allah yang membuat kita menjadi lebih tenang. Di sini kita ingat lagi di surat Quran Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tenang karena mengingat Allah. Ala bizikrillah, ingatlah dengan mengingat Allah, tatma'inul qulub, hati akan menjadi tentram. Jadi walaupun kita ada masalah, ujian, perkara-perkara yang bahkan kita nggak bisa selesaikan, setidaknya ketika kita menemui Allah dalam sholat, itu kita bisa tenang dulu. Kita bisa cooling down. Kita bisa berusaha untuk nggak gegabah untuk mengambil keputusan apapun. Gitu. Kemudian berikutnya, hikmah sholat yang Allah perintahkan ini adalah ia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu ada di surat Al-Ankabut ayat 45, di mana artinya saya bacakan, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita sholat, memang untuk mencapai itu khusyuk itu susah. Pun Allah memfirmankan di ayatnya pun untuk mencapai khusyuk itu susah. Khusyuk itu berarti sadar gitu ya, bahwa gerakan-gerakan sholat kita ini akan dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Hatinya juga diketahui. Bukan cuma yang baca, kemudian nggak tahu artinya ini apa yang dibaca, kemudian bergerak saja dalam istilah memenuhi kewajiban saja, gitu ya. Bukan benar-benar dalam kesadaran bahwa kita butuh dengan sholat ini. Ketika seseorang sudah butuh dengan sholat, maka dia akan merasa ada hal yang aneh, gitu ya. Ada hal-hal yang membuat ia tidak menjadi tenang, gitu. Tidak ada kehadiran Allah dalam hatinya. Tuh, makanya ketika kita sholat, kita ingat ini Allah kan sholat. Ngapain ya malah mencuri? Ngapain ya malah ngatain orang gitu ya Allah. Jadi benar-benar sholat itu yang akan, walaupun boleh jadi ya iman kita kan naik dan turun. Ketika kita masih sholat pun Allah masih mengondisikan diri kita mau sholat, itu insya Allah Allah akan kembalikan kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Karena di dalam sholat itulah banyak doa-doa yang kita pinta, bahkan dalam surat Al-Fatihah itu sendiri banyak doa-doa yang membuat kita meminta kembali kepada jalan lurusnya Allah. Seburuk apapun hal yang pernah kita lakukan, selupa apapun ketika mungkin iman kita dicabut oleh Allah pada saat melakukan maksiat, ketika kita masih sholat, kita masih ingat, ya Allah, minta aku kembalikan aku ke jalan yang lurus. Itu ya. Kenapa betapa pentingnya ini sholat. Kemudian hikmah sholat berikutnya adalah mendidik kita menjadi pribadi yang disiplin. Jadi sholat itu
5 kali sehari sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan oleh Allah jam-jamnya ya. Jadi kalau sudah tiba waktunya, sebisa mungkin segera melakukannya. Kecuali mungkin ya untuk ibu-ibu yang memiliki balita gitu ya, memiliki bayi, kemudian membuat ia kesulitan gitu ya, itu ada rukhsah sendiri untuk ibu-ibu. Ketika anaknya masih nangis, ditenangkan dulu. Ketika anaknya masih lapar, dikasih makan dulu. Baru sholat, supaya bisa mendapatkan khusyuan itu. Gimana ceritanya kalau kita lagi sholat, kemudian tadinya anaknya lapar-lapar, udah waktu masuknya azan, ini udah waktunya sholat gitu. Kemudian kita memaksa diri untuk sholat, sedangkan anak tadi meronta-ronta gitu ya, lapar lah, kemudian ngantuk lah, mungkin anaknya lagi ngantuk. Jadi bisa ditidurkan dulu baru sholat. Itu rukhsah hadiah yang Allah berikan, keringanan untuk ibu-ibu yang memiliki anak-anak balita ya. Jadi usahakan untuk menjadi pribadi yang disiplin untuk sholat ini. Mungkin bisa jadi resolusi ya 2025 ini, bukan hanya menggugurkan kewajiban sholatnya, tapi berusaha resolusi 2025 ini gimana caranya bisa sholat tepat waktu gitu. Waktunya udah masuk, sholat gitu. Disiapkan dari jam-jam sebelumnya. Mungkin anaknya bakal lapar, jadi dikasih makan dulu sebelum waktu masuk sholat zuhur misalnya gitu. Oh, anaknya sebelum masuk sholat isya mungkin ya, dikasih makan lagi dulu, jadi bisa sholat isya dengan tepat waktu. Kita yang tahu gimana kita bisa mengatur waktu-waktu sholat itu sehingga kita bisa lebih on time ketemu Allah, lebih prepare. Oh, nih Allah manggil nih gitu kan. Ini Allah yang paling sayang nih dengan kita nih, yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita gitu kan ya. Bentar ya, Nak ya. Gak apa-apa Kak Adit kalau nanti Hadijah sama Aisyah diikutkan Google Meet juga gak apa-apa. Afwan. Oke, Afwan ya Allah. Kita lanjut lagi. Ada yang berikutnya, hikmah sholat adalah menjadi pribadi yang tangguh. Ini Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk bersifat peluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Kita manusiawi ya, kita pasti punya cobaan hidup, kita ada ujian, ada kendala di berbagai aktivitas kita, ada hal-hal yang terjadi tanpa ekspektasi, ada sesuatu hal mungkin yang buat kita kurang enak di hati, bahkan dengan kita bermuamalah dengan orang lain pun bisa membuat diri kita berkeluh kesah. Tapi dengan adanya sholat ini, itulah yang menjadi cara Allah membuat kita dekat dengan Allah. Ketika kita sedih, kita curhat sama Allah. Ya Allah, ini gak tahu gimana solusinya ya Allah. Tolong tenangkan ya Allah. Ya Allah, gimana tolong beri pertolongan sesuai dengan apa yang terbaik dari sisi. Lagi-lagi, sholat. Sholat itulah menjadi salah satu cara solusi ketika kita mendapatkan ujian. Berusaha untuk, kita boleh nangis, kita manusia ya, kita boleh nangis, tapi juga kita harus tangguh, harus hati kita tetap berserah sama Allah, bahwa hal ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau bukan karena izin Allah, maka itu tidak akan terjadi. Maka sholat ini adalah salah satu solusi bagaimana membentuk pribadi kita menjadi lebih tangguh karena kita bersama sama Allah. Berikutnya adalah meninggikan derajat. Jadi salat ini adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita dan menghapus kesalahan kita. Dalam hadis riwayat Muslim,
Dari Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan darimu. Setiap sujud yang kita lakukan pada saat sholat, ingati bahwa satu kesalahan atau satu dosa yang pernah kita lakukan itu akan dihapus oleh Allah. Maka kalau kita reminder lagi ya, ketika kita melakukan salat subuh mau ke salat zuhur, kita melakukan kesalahan, maka kesalahan yang terjadi selama subuh ke zuhur itu Allah hapuskan di salat zuhur. Kemudian berikutnya dari zuhur ke asar, Allah sayang lagi sama kita, Allah hapus lagi kesalahan yang kita lakukan dari zuhur ke asar. Begitu seterusnya sampai kita sebelum tidur melakukan sholat isya. Dan kemudian Allah jaga gitu ya, Allah jaga insya Allah sepanjang kita tidur itu jauh dari kesalahan. Karena tadi apa? Karena kita sudah sholat. Jadi benar-benar jangan sampai berpikir bahwa kesuksesan mungkin, keberhasilan yang kita dapatkan itu murni karena usaha-usaha kita. Tapi ingatkan pada diri kita bahwa sebenarnya Allah yang memberikan itu. Yang mengangkat derajat itu adalah Allah. Mudah bagi Allah untuk mengambil apa yang kita punya. Seluruh hal apa yang berharga dalam diri kita, pada keluarga kita, harta yang kita punya. Kalau Allah nggak suka karena keberhasilan kita dan kita meninggalkan sholat, maka derajat itulah yang akan ditarik Allah kembali. Berikutnya, sholat itu membersihkan kesalahan dan dosa. Sholat membersihkan kesalahan dan dosa. Allah mengampuni dosa-dosa yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, mengampuni dosa-dosa di antara dari satu sholat ke sholat yang berikutnya. Kemudian sholat yang khusyuk, yang kita usahakan mungkin nggak bisa seluruhnya di rakaat kita sholat itu khusyuk, tapi ada berapa rakaat ya, misalnya di sholat zuhur gitu ya. Sholat zuhur ada 1-2 rakaat yang kita berusaha khusyuk, 2 rakaat berikutnya mungkin sholat khusyuk karena anak menangis lah mungkin, ya, karena hal-hal yang kita juga sulit untuk mengondisikannya secara tiba-tiba gitu ya. Jadi kebersihan yang Allah maksud bahkan sebelum sholat ini kita melaksanakan wudhu gitu ya. Hati kita dibersihkan dulu, anggota-anggota badan kita dibersihkan dulu sebelum sholat gitu. Dengan wudhu itu pun bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau teman-teman pernah melihat ya, dengan wudhu baca basmalah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan sebelum sholat, Allah karuniakan kita untuk melaksanakan wudhu untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan melalui anggota badan kita, mata kita, mulut kita, tangan, kaki, ya semuanya Allah bersihkan. Kemudian itu secara lahir Allah bersihkan ya anggota badan. Kemudian sholat kita berupaya khusyuk. Disitulah Allah membersihkan hati kita, batin kita, membersihkan apa yang ada di diri kita. Sehingga kita ingat Allah, maaf atas perbuatan buruk yang sudah dilakukan sebelumnya, perbuatan maksiat yang bahkan baru terlintas di pikiran kita, itu yang merusak kesucian yang tadi, merusak kesucian jiwa kita, itu dengan adanya sholat kita dibersihkan lagi berulang-ulang. Dan terakhir, apa hikmah sholat adalah ketika kita sholat itu mendapatkan pertolongan Allah. Karena kita sujud ya, kita sujud itu ke tanah. Kita berbisik kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang maha memberikan kasih sayang kepada kita. Kita berbisik ke dalam tanah, tapi Allah mendengarnya langsung sampai ke langit. Ketika kita dekat sama Allah, ketika kita berdoa dan memohon pertolongan Allah, Allah malu. Allah malu tidak mengabulkan permintaan kita itu. Tapi mungkin kita harus ingat bahwa pertolongan Allah selalu akan diberikan dalam 3 cara. Ya, yang pertama pertolongan Allah langsung berikan, langsung dikabulkan doa yang kita minta. Atau yang kedua Allah tunda dulu karena Allah masih sayang ya Allah tuh masih pengen kita
doa dulu terus gitu ya, dekat sama Allah. Padahal ujian itu kok belum selesai-selesai nih Allah ujiannya. Oh ini kok belum selesai-selesai masalahnya Allah. Terus kita minta sama Allah. Bahkan pertolongan Allah itu di situ gitu kan. Allah tunda mungkin solusinya karena Allah ingin kita lebih dekat sama Allah. Atau pertolongan yang ketiga adalah Allah ganti yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Boleh jadi yang kita minta itu sebetulnya nggak baik-baik amat juga untuk kita kan. Ternyata Allah yang lebih tahu kan. Ada hal baik yang lain yang akan diberikan kepada kita sehingga hal yang kita minta itu dihapuskan sama Allah, diganti dengan yang lebih baik sehingga ketika menghadapi kesulitan dan kita minta pertolongan Allah mulai sholat itu benar-benar akan menguatkan kita bahwa Allah itu akan selalu bersamai kita ya. Terakhir ini tentang yang melalaikan sholat ya. Saya sempat tadi singgung tentang melalaikan sholat. Lebih parahnya meninggalkan dengan sengaja. Jadi ketika meninggalkan sholat dengan sengaja itu ada balasan yang akan Allah kirimkan. Teman-teman solehah semuanya, teman soleh semuanya. Ada di sini kalau teman-teman pernah mendengar seekor ular yang bernama Sajaul al-Aqra atau Stuja al-Aqra. Nah, ini adalah balasan orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian ada di sebuah hadis, gitu ya, di sebuah hadis di mana orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan mendapatkan 6 siksaan di dunia. 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur. Betapa mengerikannya, gitu ya. Kalau sampai kita berani dengan sengaja meninggalkan sholat. Yang pertama, balasan bagi orang yang meninggalkan sholat nih ya. 6 siksaan di dunianya apa? Yang pertama, itu dicabut keberkahan umurnya. Jadi usianya itu lewat begitu aja, nggak berkah, nggak ada manfaat. Melalui hari demi hari begitu saja. Seperti rutinitas saja. Tuh. Yang kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolihan di wajahnya. Kenapa? Karena tidak berwudu, tidak menghadap kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah. Kita tidak berdoa kepada Allah saja, itu sudah sombong gitu ya. Berarti kita nggak minta tolong sama raja di raja yang punya kuasa atas segala hal. Kemudian ketiga, siksaan di dunia yaitu segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Sebanyak apapun orang itu menolong, sebanyak apapun sedekah yang ia berikan, mau harta semuanya dia berikan untuk amal, donasi, segala macam, kalau dia tidak sholat, nggak akan mendapat pahala. Keempat, doanya nggak akan dikabulkan. Kelima, tidak mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang solih. Kita tahu bahwa ada ya, doa-doa kita itu bisa tertuju kepada orang-orang yang solih juga. Yang terakhir akan dibenci oleh kebanyakan orang. Berikutnya, 3 siksaan ketika meninggal. Yang pertama, mati dalam kondisi hina, mati dalam keadaan lapar, dan mati dalam kondisi haus. Apabila ia minum lautan, satu lautan pun itu tidak akan bisa menghilangkan rasa hausnya. Jadi dia meninggalkan sholat. 3 siksaan di alam kubur. Yang pertama, kuburan yang menyempit sehingga tulang belulangnya itu saling tumpang tindih gitu ya, bersimpangan. Kita tahu ya rusuk-rusuk kita tuh kayak apa, kita tahu rangka kita kayak apa. Kita pernah belajar biologi kan, kayak apa rangka kita dari kepala sampai tulang kaki, kemudian rusuk kita kayak apa. Ketika kita sholat kita dijepit di alam kubur, tulang rusuk kita saling bersinggungan. Kemudian ruang kubur itu dipenuhi api sehari-hari, hidup berkelimbangan di atas bara. Dan yang ketiga di alam kuburnya akan ditemani ular besar tadi, yang bernama Sajaul Aqra. Berikutnya, belum selesai siksaannya. Ketika dibangkitkan pun dari kubur,
ia akan mendapatkan hisab yang berat, dibenci Allah dan dimasukkan pastinya ke dalam neraka. Maka inilah yang Rasulullah katakan dalam sabdanya, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya, kalau kita berani meninggalkan sholat, kita tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Kita sendiri yang merobohkan agama kita sendiri. Ya. Kita sendiri yang mendapatkan banyak kerugian sejak kita hidup, kemudian meninggal, masa di alam kubur untuk menunggu hari perhitungan, hingga kemudian kita dibangkitkan pun kita mengalami kehinaan yang luar biasa. Dari hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tabrani juga dijelaskan pemisahan antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Sedang kita tahu teman-teman semuanya, syirik adalah dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya betapa besar hikmah sholat itu tadi. Perintah sholat ini tidak main-main, harus Rasulullah langsung yang menemui Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril, karena begitu besar perkaranya, begitu besar hikmahnya, begitu banyak hal yang kita dapatkan melalui sholat ini untuk diri kita sendiri. Ya, sholat ini kan kalau puasa untuk Allah gitu ya. Kalau sebenarnya sholat ini untuk diri kita sendiri gitu ya. Amal yang pertama dihisab adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka perkara amal yang lain insya Allah diterima oleh Allah. Kalau sholatnya buruk, maka tidak diterima Allah amal yang lain. Ada kisah yang lain juga di mana seorang sahabat yang melakukan sholat bertahun-tahun, puluhan tahun, sholatnya tidak diterima Allah. Kenapa? Karena dia ria, karena dia ingin mendapatkan pujian manusia. Kenapa sholatnya kemudian suaranya pada saat sholat jadi bagus gitu kan ya, kedengarannya, bacaan ayatnya indah gitu kan, orang-orang pada khusyuk, tapi dalam hatinya dia ingin dikatakan dapat pujian, dia ujub, itu yang kita khawatirkan, dan kita sama-sama bermohon sama Allah Subhanahu wa taala kita dihindarkan dari hal itu. Kalaupun bacaan kita baik, kita betul-betul minta sama Allah bacaan kita itu benar. Bacaan ayat yang kita lakukan itu secara tartil. Kita juga paham artinya apa. Kayak surat Al-Fatihah itu benar-benar doa. Usahakan kita tahu makna dari apa yang kita baca gitu ya. Kemudian pada saat doa di antara dua sujud gitu ya, itu kan ada doa semuanya di dalamnya, di situ terkumpul satu doa, dan itu kita ulang-ulang pada tiap rakaatnya. Gak cuman paling minimal ini ya, sholat subuh kan itu pun 2 rakaat, dan doa itu kita lafalkan terus menerus. Gimana kita bisa minta sama Allah gitu ya, bisa dikabulkan itu doa sementara kita nggak tahu artinya apa gitu ya. Usahakan kemudian pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, kita tahu apa yang kita baca tuh maknanya apa gitu ya. Jangan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la, apa ini a'la wa bihamdihi, apa arti a'la ini, maha apa a'la ini, wa bihamdihi ini maha apa Allah ini, kita nggak tahu artinya apa, jadi cuman itu tadi menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah, dengan commemorating Isra Mi'raj ini, harapan saya adalah kita semakin bisa baca lagi gitu. Apa sih makna arti dari yang saya baca ketika sholat ini? Al-Fatihah ini artinya apa sih dari ayat 1 sampai 7 gitu ya, sampai ayat terakhir. Dan di Al-Fatihah itu doa-doa inti ada semua di sana gitu ya. Di sujud kita minta sama Allah, maha apa sih, maha tinggi dan maha apa sih, maha penyayang kali ya, maha apa ya, nggak tahu artinya. Makanya kita berusaha untuk tahu artinya, karena disitulah komunikasi antara kita sebagai hamba sama Allah itu terbentuk, dan itu 5 kali sehari, belum ditambah dengan doa-doa yang kita panjatkan setelah kita sholat. Insya Allah mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maafnya.
mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik, kemudian datangnya yang benar datang dari Allah, yang kalau ada yang salah itu datangnya dari Adis sendiri. Mohon maaf lahir batin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terima kasih Kak Adis. Terima kasih sekali atas semua sharingnya, semua ilmunya yang Masya Sama-sama. Allah sangat ini ya, menyentuh juga, menyentuh hati kita juga. Semoga Allah karuniakan keistiqomahan pada kita semuanya untuk khususnya ini ya, memahami tentang hikmah sholat, betapa apa ya, tadi Kak Adis menyampaikan kalau sholat kita baik, maka insya Allah seluruh kehidupan kita juga akan baik, seperti itu ya. Ya, nanti akan ada, kalau berkenan apakah boleh Kak Adis kalau ada sesi tanya jawab? Oh iya, Boleh, baik. boleh insya Allah. Oh iya, baik, terima Kita kasih. belum maghrib di sini. Oh iya, Maghribnya masih maghribnya jam jam berapa? 20, jam 8 lewat apa nih 37 malah. Oh iya, oh Masya Lama banget. Allah, ya semoga kami bisa menyusul ke New Zealand ya Kak Dis ya. Amin. Iya, Insya Allah kabar-kabarin. iya amin, ya. Baik, baik, monggo silakan diperkenankan untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada yang akan berdiskusi atau akan menanyakan suatu hal terkait ya apa yang sudah dibahas ataupun yang lain, diperkenankan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau langsung nanti open mic juga boleh. Monggo silahkan, atau nanti akan mengetik di kolom chat juga bisa. Silahkan. Sepertinya belum ada ya Kak Adis ya. Mungkin saya izin ini ya bertanya, mungkin Kak Adis ini kan udah jadi apa ya, permanen resident di New Zealand ya, mungkin Alhamdulillah. Kak Adis bisa cerita-cerita nih pengalaman Kak Adis di sana. Ini mumpung ketemu, alhamdulillah. Mungkin monggo Kak Adis mungkin bisa bercerita tentang gimana kehidupan Muslim di sana. Yang Masya Allah Kak Adis ini dari awal saya kenal Kak Adis ini sosok yang sangat istiqomah, tulisannya bagus Amin ya Allah. sekali. Insya Sampai Allah. saya iya ini sampai Wah, saya masih wah, ini ya masih ini sampai sekarang masih eh, ini mendokumentasikan tulisannya Kak Adis. Iya, ya Allah gimana? iya, iya, betul. Iya, Ya karena Allah. ketika kajian-kajian kita bersama, Kak Adis ini sangat rajin dan sangat rajin mengkaji dan sebagainya, Masya Allah. Iya, monggo Kak Ya, Adis Masya Allah. mungkin berkenan untuk bercerita sedikit atau banyak sembari masih ada waktu, mungkin sekitar Iya, 5 sampai 10 menit dipersilakan. ya, ya, jazakallah khair. Jazakallah khair juga buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Alhamdulillah bisa silaturahim nih, apalagi yang udah lama banget dan ada yang hadis kenal juga di sini. Alhamdulillah pun yang belum kenal mudah-mudahan bisa silaturahim berikutnya setelah ini. Insya Allah. Jadi di New Zealand ini pun kita jadi minoritas ya, masih menjadi minoritas Muslim. Tapi alhamdulillahnya New Zealand negara yang open-minded, terbuka untuk bahkan refugi, para pengungsi Muslim dari negara-negara yang masih berperang. Kemudian pun untuk kesini sendiri itu, apalagi untuk perjalanan istiqomah ya dibilang Nisa, itu nggak mudah, ya, Masya Allah. Nggak mudah karena jauh hari ini ya, ada satu yang pengen hadis kayaknya jadi inilah jadi pegangan setiap kali saya ingin bakal pergi ke negara lain kayak negara jauh yang minoritas Muslim, satu hal yang selalu saya ingat bahwa ya Allah tolong kirimkan tempatkan saya di mana saya masih bisa ikut mengaji, ya masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang solih, bisa berjumpa dengan orang-orang yang solih yang
mau belajar agama, yang bisa saling berbagi tentang agama, karena kita nggak ada yang tahu gitu. Kita bisa istiqomah itu sampai kapan? Nggak ada yang bisa menjamin, nggak ada yang bisa uh, merasa dia bakal bisa istiqomah. Makanya perlu banget ya Allah, uh, minta ya Allah istiqomah di jalan lurus ini, di jalan uh, orang-orang yang solih gitu. Makanya ketika sampai ini saya di Auckland ya, di Auckland karena pertama kali tiba itu saya tiba di Wellington, New Zealand, di Wellington, di mana tempat suami bekerja sebelumnya. Kemudian mungkin pada saat itu Allah tahu kan, dari jauh-jauh hari kan Allah dengar doa itu. Mungkin belum ada banyak pengajian di situ gitu kan. Jadi Allah pindahkanlah ke Auckland, di mana di sini Masya Allah lebih banyak muslimnya, lebih banyak orang-orang ngajinya, lebih banyak pengajian-pengajian yang bisa didatangi. Tinggal kita aja nih, mau apa enggak datang gitu ya, mau apa enggak belajar Islam, tetap belajar tentang ilmu syariat Allah ini tadi. Karena kalau mengikuti apa diri kita sendiri kayaknya nggak bakal kuat gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bareng sama orang-orang yang juga mereka concern tentang makanan halal gitu ya, tentang hal-hal yang diharamkan, tentang apa perkumpulan-perkumpulan di mana di situ kita lebih bahas banyak tentang ayat-ayat Allah gitu. Nggak bisa kita mudah kalau nggak minta sama Allah itu teman-temannya yang didekatkan seperti apa. Jadi kemudian sampai akhirnya menjadi permanen residen ini pun karunia dari Allah gitu ya, karena COVID waktu itu, karena COVID-19. Katakanlah kayak COVID-19 ini walaupun mungkin musibah gitu ya, keluarga kami pun kena gitu kan COVID-19 kemarin. Tetap Allah kasih jalur hadiah gitu, gimana dari pekerjaan suami itu bisa apply untuk residen, kemudian selama 2 tahun kita upayakan ada di New Zealand, walaupun mungkin maksimum kalau mau keluar dari New Zealand itu 6 bulan, dan kita pakai itu setelah border dibuka ya, karena New Zealand kayaknya negara pertama yang nutup seluruh border, negara lain nggak bisa masuk, jadi kami betul-betul terisolasi di sini, nggak bisa keluar, dan orang lain nggak bisa masuk. Dan melalui itulah Allah kasih hadiah permanent resident itu. Dan dimana saya bisa, alhamdulillah sama keluarga di sini, itu bukan ini ya, kalau permanent resident itu bukan pindah keluarga negaraan atau ngubah paspor Indonesia, tidak, tapi mendapatkan hak istimewa sama seperti warga negara yang ada di New Zealand gitu, kalau permanent resident. Dan berikutnya ada hal-hal yang mungkin gimana caranya ya Allah saya bisa bermanfaat di sini, saya bisa apa di sini, apa yang bisa saya bagi dari ilmu yang Allah kasih gitu di sini melalui kajian-kajian, melalui itu. Itulah kayak kalau teman-teman yang pernah tahu itu gimana caranya mengembangkan sayap dakwah itu sendiri, mengembangkan lahan dakwah itu sendiri, sama seperti yang dilakukan Ukhnisa ya. Jadi bisa sharing sama teman-teman, tetap bisa berbagi sama teman-teman dari ilmu yang udah diketahui, gimana caranya bisa mewarnai dengan warnanya Allah, gimana bisa mengajak dengan apa yang Allah perintahkan gitu. Itu yang mungkin membuat kita berusaha untuk istiqomah dan dipertemukan dengan orang-orang yang istiqomah. Insya Allah. Mungkin itu kalau dari Adis. Baik, Kak Adis, terima kasih sekali, Masya Allah ya, sharingnya, kemudian juga ilmunya dan sebagainya. Kami atas nama wishare.id juga atas nama teman-teman ini mohon izin untuk menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas semuanya, atas semua yang telah dikupas, atas semua yang disampaikan, dan ini sangat ini ya tadi ini commemorating Isra Mi'raj ini sangat bermakna khususnya di tahun ini sangat apa ya
jadi seperti hadiah istimewa bisa bertemu Kak Adis lagi juga. Ini alhamdulillah. Jadi semoga bisa memberikan kebermanfaatan juga ini mohon izin ini karena kami juga record juga insya Allah nanti mohon izin untuk kami upload di sosial media ya Kak Dis ya untuk Insyaallah. nanti ya baik untuk nantinya bisa juga memberikan kebermanfaatan yang lebih luas insya Allah. Baik, Insyaallah. ya baik. Mungkin masih ada hal-hal yang akan didiskusikan atau akan ditanyakan kepada Kak Adis, silahkan. Baik, dari Kak Heni ya. Terima kasih Kak Heni Sumiati. Mungkin Kak Heni Ini Sumiati udah ada bisa ini ya. Oh ya ini ini salah Kak Adis. satu teman kita yang di Pare juga waktu itu nih, Masya Oh, Allah Masya nih. Allah. Iya, 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 iya. Sempat ngaji bareng, Oh, baik. sempat walaupun udah jauh gitu ya, tapi Masya Allahnya masih tetap koneksinya masih terhubung ini Insya Allah. Iya, alhamdulillah. Rezekilah kan ini Iya. udah ada, Iya. Masya Allah. Baik, silakan Kak Heni mungkin bisa open mic juga bisa untuk memperkenalkan diri untuk menambah silaturahim kita. Silakan dipersilakan kepada Kak Heni. Belum ya? Nah, sebenarnya saya khawatir nih, berdenging nggak ya suaranya, mohon izin. Iya, sudah terdengar Kak Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surprise sekali pas sebenarnya tahu info ini bukan langsung dari Kak Adis, cuman lihat di media sosial Kak ya, dari media sosialnya Kak Nurmala di IG. Jadi pas lihat, wah Masya Allah ada Kak Adis nih, kangen banget, jadi langsung daftar, nggak pikir panjang lagi, langsung daftar. Pertama yang ingin saya ceritakan, boleh cerita sebentar. Alhamdulillah ya, ketika ikut tadi tuh sebenarnya 2 hari nih siklus mensnya tuh nggak lancar, dan berkahnya Kak Adis tuh udah langsung nyampe gitu. Tiba-tiba aja langsung lancar pas ikut ini, Masya Allah ya. Iya. Tadi sempat nulis di komen karena takut mic-nya ini takut berdenging kan biasanya kalau pakai mic kecil kayak gini. Yang ingin Heni tanyakan nih, sedang sulit sekali untuk mengikhlaskan masa lalu yang sulit, yang menurut kita buruk. Nah, kiat-kiatnya apa sih Kak? Tadi kan kalau kita berbicara tentang sholat, mungkin saja sholat kita itu nggak 100% khusyuk ya, misalnya 4 rakaat. Bisa saja 1 rakaat yang khusyuk atau 2 rakaat. Mungkin karena punya anak kecil juga gitu kan, ada kalanya kita kayak dedeknya nangis atau dipanggil atau apa gitu yang bikin kita, meskipun sekarang alhamdulillah dedeknya udah mau ikut sholat gitu kan, udah bisa sholat sendiri alhamdulillah, cuman pasti ada kalanya kita tuh nggak khusyuk 100%, dan sepanjang ini tuh masih ada kesulitan gitu untuk mengikhlaskan masa lalu yang menurut kita buruk. Kiat-kiatnya apa sih Kak? Atau ada amalan zikir tertentu yang bisa mempercepat kita untuk melupakan masa lalu yang buruk? Kalau masa lalu kan takdir ya, bisa jadi takdir dari Allah, dan kata Kak Adis tadi bisa jadi yang lepas dari kita itu bukan sesuatu yang baik untuk kita kan. Bisa jadi menurut Allah itu hal yang tidak baik gitu. Terima kasih Kak Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak panitia. Iya, baik. Terima kasih Kak Heni atas pertanyaannya. Silakan langsung dijawab saja Kak Adis. Monggo. Oke, Masya Allah. Kalau dari pengalaman gitu ya, untuk ini pengalaman yang masa lalu yang buruk itu gimana cara ngiklasinnya. Boleh jadi hal buruk itu kita lakukan dalam keadaan sadar. Kita tahu itu buruk. Kita tahu Allah nggak suka. Tapi pada saat itu boleh jadi keimanan kita sedang dicabut. Sehingga kita lupa bahwa Allah itu sedang mengawasi kita. Lupa bahwa Allah itu mengawasi gerak-gerik kita, tingkah laku kita. Itu pada saat itu mungkin emosi kita juga, jiwa kita juga labil, kita sedang tidak dekat dengan Allah, makanya terjadilah hal buruk itu. Kita gimana mintanya?
saya pernah berdoa seperti ini, ya Allah, jangan jadikan masa laluku yang buruk itu menjadi ujianku sekarang dan memberikan musibah bagi anak cucuku kemudian. Tolong ampuni apa yang pernah saya lakukan dan mohon kasih sayangmu sebesar-besarnya. Karena engkaulah yang maha pengampun dan memberi kasih sayang. Ya Allah ya Ghafur Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Makanya pernah mungkin Henny juga dengar kajian di mana kita tidak boleh putus harap gitu ya sama Allah. Kita nggak boleh putus harapan sama Allah atas kasih sayang Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian gimana kita tetap juga berbaik sangka sama Allah, bahwa kejadian itulah yang akhirnya membuat kita dekat sama Allah. Dengan kejadian itulah kita tidak mau mengulangi keburukan kita di masa-masa yang berikutnya. Itu insya Allah. Mungkin ikhlasnya sulit, tapi kita terus berdoa sama Allah. Jangan hilang harapan dan berbaik sangka sama Allah. Allah itu maha pengasih lagi, maha penyayang, maha pengampun, maha penyayang. Itu ya Ghafurur Rahim. Jadi tapi jangan juga karena kita tahu Allah maha pengampun, jadi kita ya udahlah Allah juga maha pengampun, nggak apa-apa lah, lakukan lagi gitu kan. Bukan gitu juga, tapi benar-benar kita taubat gitu dari hal buruk itu supaya tidak terjadi lagi. Itu insya Allah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, ini dapat doa juga dari Kak Adi. Semoga doanya bisa untuk ini ya, untuk secara keseluruhan. Jadi, Insya Allah. ya amin. Iya, karena jadi semoga kita nggak Allah mau kan dari hal buruk yang kita lakukan itu jadi musibah yang kemudian jadi circle berikutnya ke anak cucu kita, dan kita nggak tahu itu apa bentuknya. Masya Allah. Kita berusaha berlindung dari hal itu. Iya, baik Kak Adis, terima kasih sekali, Masya Allah. Mungkin ada lagi, kalau ada pertanyaan lagi. Apabila tidak, maka kita akan tutup dengan doa bersama. Baik, tidak terasa sudah di Indonesia ini sudah jam 14:37 Kak Adis. Ya, untuk mendekati sholat asar. Tapi kalau di New Zealand mendekati sholat maghrib ya? Masuk maghrib. Masuk maghrib. Oh, udah masuk ini. Baru masuk. Oh, baru masuk. Alhamdulillah ya sudah. Alhamdulillah pas sekali ya, nanti ba'da sholat maghrib Kak Adis, kita nitip doa ya Kak Adis ya, didoakan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam amin ya rabbal alamin. Gini kita tutup dengan doa nggih. Mohon izin saya sebagai moderator untuk ya memandu untuk berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul waktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, semoga Allah karuniakan selalu keistiqomahan pada kita. Terima kasih buat semuanya yang telah hadir. Di sini mungkin ada Pak Indri juga. Terima kasih Pak Indri sudah berkenan hadir. Ini teman PPG ketika di Universitas Negeri 11 Maret Kak Adis di Surakarta. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian semuanya.
Kak Adi sekali lagi terima kasih. Allah yang membalas semua Jazakallah juga kebaikan. sama-sama. Kak Adis ya sehat selalu, sukses selalu, selalu dalam keistiqomahan dan mohon doa untuk kami semuanya. Baik, insya Allah berjumpa lagi, insya Allah di kesempatan yang lain, insya Allah. Baik, baik saya mohon izin saya sebagai moderator saya akhiri juga nanti akan saya tutup ruang virtual ini. Saya sebagai moderator apabila ada hal yang baik, ada yang bagus maka hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada kesalahan atau kehilafan mohon dimaafkan, diikhlaskan karena dari kami sendiri sebagai manusia biasa itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Wishar ID menyampaikan terima kasih atas semua perkenan kehadiran baik waktu juga perkenan kehadiran semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair teman-teman saya semuanya, Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tutup. Alhamdulillah. Makasih Bapak Ibu. Udah semua. Sponsor. Udah. Om apa?